jatuh cinta padamu di dalam hati ini, sayang, hanya namamu tak sudi padaku. Manajernya kami ditugaskan ke Cancun pada waktu itu zamannya Pak Harto. Di Cancun itu melalui saya berangkatnya ke kanan ya, karena artinya saya ke Tokyo dulu, dari Tokyo langsung ke Seattle, dari Seattle langsung ke bawah Meksiko, Cancun. Di sana banyak juga list Cancun, biasa aja gitu ya, karena itu ya apa namanya sinetron gitu kan. Dari Cancun setelah selesai saya pergi ke pulang melalui Los Angeles juga. Dari Los Angeles, waduh, ditinggal. Maksud saya tuh yang bagian teknik, bagian lain, Pak Pras juga baliknya tuh ke Tokyo. Cuma saya sendiri tiketnya tuh harus ke Detroit. Dari Detroit baru ke Amsterdam, gitu. Dari Amsterdam nggak pulang. Jadi saya berangkat ke kanan, pulangnya dorong di kiri. Dari kanan berangkat, keluar dari kiri. Insya Allah mudah-mudahan jadi berkah dan motivasi untuk anak-anak saya, mudah-mudahan bisa keliling dunia. Alhamdulillah aja. Jadi karena alhamdulillah bahwa saya telah keliling dunia. Intinya di sini. Jadi suatu saat saya dapat schedule terbang ke New Zealand di Auckland. Nah, pas saya ulang, kemudian kaptennya bilang sama DM-nya, district manager, alhamdulillah district managernya Pak Purwoko. Nah, saya disuruh mestain saya. Begitu sampai sana, aku kayaknya melihat orang ini di mana, tapi aku, dia juga lupa sama saya lupa sama dia. Sampai bertahun ketemu lagi waktu reuni di BSD, baru saya ngomong, aku dulu jadi iya, aku tahu ya. Terima kasih Pak. Kalau cerita tentang penerbangan yang saya alami, kalau nyambung ceritanya Pak saya ya dulu kalau Pak Harto itu terbang, itu saya melarat itu saya. Nah, orang-orang lain yang aktif itu pada kantongnya tebel, saya dirumahkan, langsung dirumahkan. Dan telepon itu disadap, tidak boleh pergi kemana-mana. Kenapa? Saya di sebagai kru waktu itu ditunjuk sebagai standby kru. Kalau yang aktif terbang kemana itu ada apa-apa, saya disusulkan. Jadi di rumah aja sampai sepertinya sebulan lebih saya. Itu benar. Nah, suatu saat kena saya, nggak tahunya disuruh terbang karena nggak tahu. Aku tahu, aku di aja sampai di Cengkareng. Itu nggak ngerti semua orang Cengkareng. Saya ditak sama kapten. Dan saya itu sudah nggak boleh pergi kemana-mana. Kenapa? Saya harus penengoai. AFL-nya itu kan, ya, udah kamu tenang kamu. Sampai di mana? Di Cengkareng, dipanggil ya ke Kemayoran. Saya nggak tahu, Akhirnya di kalau sana itu F-nya itu baru Pak Yasin Ismail. Nah, dia yang melarang saya kemana-mana. Itu cerita. Selebihnya mohon maaf kalau ada kurang. Saya diterima di Angkatan 11 Garuda. Saya nggak bisa menikmati seperti saat ini. Jadi buat saya suatu keberkahan yang saya harus alami. Begitu pula mengenai pendidikan yang sudah diatur oleh Garuda, yang seharusnya saya kalau diikut sertakan dengan peserta awal itu pendidikannya di LPPU Curug. Dan
karena bertemu dengan teman-teman ini, akhirnya saya dikirim jauh banget ke sana di Inggris Selatan, mungkin sama mana Mas Bambang Suryanto juga. Ya. Dan ada beberapa teman juga yang kebetulan tidak bisa hadir, kemungkinan ada keperluan atau ada halangan yang tidak diketahui. Dan saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan yang paling nakal, yang paling baik deh. Baik. Kemana tuh orangnya tuh? Itu yang pokoknya. Kalau nggak ada dia nggak rame. Dan untuk masa lalu, di mana saya sampai bergabung dengan Garuda, itu suatu kebetulan juga. Yang saya inginkan sebetulnya adalah mengikuti kuliah. Lagi-lagi dikarenakan kondisi daripada keuangan orang tua, di mana saya harus mencari tempat pendidikan kalau bisa gratis. Saya diminta sama Pak Mas Pur, ya Pak, siap. Kamu jadi ketua Pesta Danau Toba. Bayangin, saya namanya Purwono, suruh pimpin Pesta Danau Toba. Bingung kan? Sampai saya dikasih marga. Aku capek. Duitku habis saja sama panitia sini. Ya, saya Zawa ini Pak. Gimana saya diangkat jadi ketua? Ya karena perintah Paduka, itu DM saya Pak Budi, bos saya. Nyorokin aja, ya Pak bener Pak, gitu kan. Pokoknya kamu yang bikin semua program, saya yang kalau ada Pak Rafju saya tekan. Kita bikin undangan lah. 16 negara, alhamdulillah puji Tuhan datang. Yang mimpin, yang buka Pesta Danau Toba ada tabletop itu antara buyer dan seller ketemu di Danau Toba sama di Dastagi. Saya bagian jemput dong Pak Yom Afin. Iya kan? Waktu itu dirjen terbaik. Ada saudara Pak Yom Afin. Ini namanya Kapolres sih. Dia udah toilet segala macam, ya masa saya masuk, ya kan? Masuk terus tiba-tiba Kapolresnya itu aku lupa namanya, orang Medan juga. Mas Pur, panggil Bapak. Wah, tinggi. Ya saya ketakuin dong, tok. Nongol lah itu, suku dia masih di mana itu? Bapak panggil saya? Iya Bu, Mas Pur. Boleh saya bantu apa Pak? Tolong bukain kok. Mulai. Nanti pakaiannya apa ya? Acaranya apa? Saya kan apa? Jelas. Tolong bukain koper, siapin batik warna ini. Suatu ketika ada kan celana dalamnya. Saya pikir korden. Nggak tahunya celana dalam. Aku cerita ke panitia, aku ngangkat semua. Saya cek di belunya. Casnya bukan celana dalam, laundry korden. Mengerikan. Semuanya pengen nganter. Gak usah Bu, saya kan anak laki-laki, malu saya diantar. Saya mau berangkat sendiri. Berangkat sendiri ke airport. Saya kira saya sendirian. Ya ada teman sohib saya juga datang. Banyak kalah kamu nemenin saya di airport. Nggak lama lagi datang ini. Apa itu? Yang ngangkit nih Bang. Naik pesawat berdua ke Kemayoran. Belum pernah naik pesawat. Nah orang aku kan orang kampung, nggak pernah naik pesawat. Nggak naik pesawat lagi. Begitu sampai landing di Kemayoran, kita boleh ngajak jagoan dulu aja. Kita cari kos dulu. Kita cari kos
sampai berapa jam gitu. Jalan kaki. Belum dapat jalan kaki, belum dapat kecil. Bangkul koper. Nah, akhirnya kita pasrah sama, gimana kalau kita pasrah sama lu kaptennya. Waktu kita mau pasrah, ya kok kita itu mulai gak enak banget tadi. Lu koper kita kemana? Rupanya koper kita ke bawah. Akhirnya berdua jalan lagi ke Kemayoran. Koper berdua itu masih muter aja di sini. Makanya, wah janganlah kita berlaku sojagoan yang kita mereka beri. Wah udah balik lagi ke Kemayoran, ngambil koper, balik lagi. Siang hari itu ya? Siang hari. Akhirnya pasrah ke RT. Begitu pasrah ke RT dapat rumah di daerah Ciung itu ya. Iya. Mayoran. Dapat kamar, nggak tahunya rumahnya tuh pakai sentil apa ya? Bahasa Inggris di sentil. Rumah ya? Lah kayak saya kan terus nongso banget. Nongso banget terus kirim surat ke rumah. Wah nggak tahu ya di sini nggak enak banget bu. Makin mulai. Udah aku mau. Orang tua ngirim kakak saya ke Jakarta. Pokoknya cari Budi sampai ketemu. Apa tolong kebutuhan Budi tolong dicukupi gitu. Wah ya. Tapi ya saya sempat nangis juga di kamar. Oh bisa nangis loh? Ya, saya sedih banget itu waktu itu. Alamak, di Jakarta banyak dapat kamar gak ada pakai uplek gini. Nah, ya itu riwayat saya di situ. Tapi untung kita dapat ibu kos itu baik. Orang Kabangi. Orang Padang ya? Obat nyamuk itu pakai itu apa ya? Pakai obat nyamuk yang Obat nyamuk. Ya, yang muter. Nah,